Halo semua ya. Kalau dengar kata ekonomi, mungkin yang kebayang di kepala kita itu grafik yang ribet atau berita bisnis yang bikin ngantuk ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang ekonomi itu pada intinya adalah sebuah cerita. Dan ini bukan sembarang cerita loh. Ini cerita tentang kamu, tentang saya, tentang kita semua. Pernah ngerasa gitu kan? Kayak, aduh kok waktu 24 jam sehari itu kurang banget ya? Atau pas lihat rekening rasanya kok nggak pernah cukup buat semua yang kita mau? Perasaan kurang atau nggak cukup ini ternyata manusiawi banget dan dirasain semua orang. Dan coba tebak, perasaan yang personal banget itu justru jadi titik awal dari semua ilmu yang kita sebut ekonomi. Jadi, ini bukan soal angka-angka yang rumit, ini tuh soal pengalaman dasar kita sebagai manusia. Oke, perasaan nggak cukup tadi, yuk kita kasih nama resmi. Dalam dunia ekonomi ini disebut masalah kelangkaan. Nah, sekarang kita bakal bahas ini lebih dalam. Ini dia nih definisinya kalau di buku-buku. Ekonomi itu ilmu tentang gimana kita semua, mulai dari diri sendiri, keluarga, perusahaan, sampai negara, bikin keputusan waktu dihadapkan sama kelangkaan. Coba deh ingat-ingat dua kata itu, keputusan dan kelangkaan. Itu kuncinya. Jadi, kelangkaan itu apa sih? Gampangnya gini, kelangkaan itu adalah gap antara apa yang kita mau, yang rasanya nggak ada habisnya, sama sumber daya yang kita punya, yang ternyata ya terbatas. Sumber daya itu bisa macam-macam, kayak tenaga kerja, alat, tanah, bahkan waktu. Biar kebayang, kita ambil contoh sumber daya yang kayaknya banyak banget deh. Tanah. Angka yang kamu lihat ini, itu luas daratan Amerika Serikat dalam mil persegi. Kelihatannya gede banget kan? Tapi ya, itu dia. Segede-gedenya angka itu tetap aja ada batasnya. Nggak tak terbatas. Sama kayak tenaga kerja, bahan baku, dan sumber daya kita yang paling berharga, waktu. Mau sekaya apapun kita, semua cuma punya 24 jam sehari. Nah, inilah inti dari kelangkaan. Dan jangan salah, ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Kelangkaan itu dampaknya benar-benar nyata dan menyentuh banget. Waktu kita lihat ada orang kelaparan atau nggak punya rumah, sebenarnya kita lagi lihat dampak langsung dari masalah kelangkaan ini. Oke, jadi kalau kelangkaan ini masalah kita semua, gimana dong cara ngelawannya? Nah, kita mundur sedikit ke tahun 1776. Ada seorang pemikir hebat namanya Adam Smith yang punya ide super revolusioner yang mengubah total cara kita ngelihat produksi dan kemakmuran. Di bukunya yang super terkenal, The Wealth of Nations, Smith ngenalin satu konsep yang kuat banget, yaitu pembagian kerja. Ini benar-benar jadi titik balik dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ceritanya tuh berawal dari tempat yang kelihatannya sepele banget, sebuah pabrik peniti. Di sana, Smith ngelihat sesuatu yang bakal mengubah dunia. Dia merhatiin ada dua cara kerja yang beda banget. Bayangin ya, di satu sudut ada satu pekerja yang ngerjain semua 18 langkah buat bikin satu peniti, sendirian. Terus di sudut lain ada tim isinya 10 orang, tapi tiap orang cuma fokus ke satu atau dua kerjaan spesifik aja. Pertanyaannya, kira-kira bedanya jauh nggak ya? Oke, kita lihat hasilnya. Pekerja yang sendirian tadi, sehari penuh kerja keras, dia mungkin bisa bikin sekitar 20 peniti. Ya, kedengarannya lumayan lah ya, masuk akal. Nah sekarang, tim yang isinya 10 orang tadi, yang kerja bareng dengan tugas masing-masing, coba tebak. Mereka bisa bikin, siap-siap ya, 48.000 peniti di hari yang sama. Ini bukan salah ketik loh, 48.000. Gila kan? Kok bisa beda banget gitu? Ini bukan sulap, bukan sihir. Di balik angka yang fantastis tadi, ada sebuah sistem yang jenius banget. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa pembagian kerja dan spesialisasi ini bisa seefektif itu. Kata Adam Smith, ada 3 alasan utamanya. Pertama, spesialisasi. Ini bikin orang bisa fokus ke hal yang emang jadi jagoannya. Kedua, latihan. Jelas dong, kalau kamu ngulang satu hal terus-terusan, pasti jadi makin jago, makin cepat. Dan terakhir, namanya ekonomi skala. Gampangnya, makin banyak kamu produksi, biaya per barangnya jadi makin murah. Nah, tapi ada satu syarat penting banget. Spesialisasi ini nggak akan jalan kalau kita nggak bisa dagang. Coba pikir deh, orang yang bikin peniti kan nggak bisa makan peniti, ya kan? Dia butuh pasar buat nuker gajinya dengan makanan, baju, dan semua kebutuhan lainnya. Jadi, spesialisasi dan pasar itu kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Oke, kita udah ngobrolin soal kelangkaan, soal spesialisasi, terus apa hubungannya sama kita sekarang? Kenapa sih belajar ekonomi itu penting buat kehidupan kita sehari-hari?
Jadi gini, belajar ekonomi itu kayak ngasih kita kacamata baru buat lihat dunia. Kita jadi bisa lebih ngerti masalah-masalah gede kayak kemiskinan. Terus, ini juga bikin kita jadi warga negara yang lebih pintar dalam mengambil keputusan. Tapi yang paling penting, ini ngelatih otak kita buat mikir, buat nimbang-nimbang pilihan dan konsekuensi. Kepake banget deh, dari ngatur duit pribadi sampai ngertiin kebijakan pemerintah. Ada kutipan bagus nih dari pemenang Nobel Ekonomi, Esther Duflo. Dia bilang, perang melawan kemiskinan itu nggak bisa dimenangkan dengan satu gebrakan besar, tapi lewat kemenangan-kemenangan kecil yang terus-menerus. Nah, pemikiran ekonomi ngasih kita alat buat nemuin kemenangan-kemenangan kecil itu. Pada akhirnya, ekonomi itu ya tentang pilihan dan pengorbanan yang selalu ada di baliknya. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, mulai dari perasaan personal nggak cukup, sampai kekuatan spesialisasi yang luar biasa, pertanyaannya buat kamu, pilihan apa nih di hidup kamu, atau di dunia ini, yang sekarang kamu lihat dengan cara yang beda?